Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para kiai, para ulama, Bapak Bupati atau yang wakili yang saya hormati, seluruh jajaran pengurus NU dari cabang Lamongan, cabang Babat, dan MWC dari Kecamatan Mantub yang saya hormati, segenap pengurus yang baru dilantik, semoga diberi istiqomah, diberi semangat menjalankan amanah membawa Nahdlatul Ulama semakin lebih barokah, lebih baik, lebih disiplin, lebih berbawa manfaat kepada umat. Hadirin hadirat yang saya hormati, dalam malam yang berkah ini ada dua acara penting. Pertama adalah halal bihalal, yang kedua adalah pelantikan pengurus MWC Kecamatan Mantub. Pertama, saya sampaikan kepada operator sound system, ekonya dikecilkan, bassnya dikecilkan, ekonya dikecilkan supaya tidak mantul ya, supaya suaranya itu fleksibel, sederhana. Ada satu hadis Nabi SAW bahwa Nabi kita itu diberikan perintah oleh Allah berdakwah. Itu mempunyai fase-fase, mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah membangun nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan di dalam keluarga. Maka Al-Quran mengisyarahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan, tanamkan nilai-nilai agama, tanamkan nilai-nilai Islam di lingkungan kerabatmu, ashiratakal aqrabin, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, cucu, keponakan, famili, saudara dekat. Dakwah diutamakan pada keluarga dulu.
Ini perlu kita tanamkan dalam organisasi Islam sebesar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf tadi ada perwakilan dari Pak Kapolres atau Kapolsek nih. Kapolsek ya, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Oh langsung ya. Jadi kita ini berdakwah, pertama adalah keluarga. Keluarga pengurus MBC ditanamkan dulu nilai-nilai ahli sunnah, amalan sunnah, doktrin sunnah, cinta kedamaian, cinta disiplin, cinta kebersihan, cinta ilmu, cinta ibadah. Tanamkan dulu pada keluarga pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Ini namanya teori wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang kedua adalah orang yang dekat sekitar kita. Al-Quran bicara ummal qura wa man haulaha. Peringatkan, tanamkan, dakwai ummal qura, ibu kampung daerahnya sendiri, kampung Mantub sendiri, kecamatan sendiri, desanya sendiri, kabupatennya sendiri. Tanamkan nilai-nilai Islam, berpakaian secara Islam, berbisnis secara Islam, berbicara secara Islam, kesantunan, berbudi luhur, tolong menolong, kemanusiaan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Tanamkan pada lingkungan kita, tetangga kita, warga desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, kemudian waman haulaha dan sekitarnya, ekspansi dakwah namanya, dan sekitarnya, yaitu Gresik, dakwah kita bisa masuk ke Gresik, Gresik dakwahnya bisa masuk ke Lamongan, ilmu tentang sunnah dari Lamongan dibawa ke Gresik, penanaman ahli sunnah dari Gresik dibawa ke Lamongan. Ini kemudian terjadi interaksi ilmu, interaksi namanya al-ma'arif al-islamiyah, pengetahuan Islam, dan itu dirintis cara berorganisasi para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Diawali dari keluarga, kemudian desanya, kemudian daerah sekitarnya, kemudian membesar menjadi se-Indonesia, bahkan bisa ke mancanegara. Itu cara embrio organisasi Islam yang ditanamkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Karenanya orang itu menanamkan dakwah itu ada 3 poin. Satu adalah namanya adalah akidah. Akidah, keyakinan. Nahdlatul Ulama punya akidah. Akidahnya tentu akidah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Saya tanya, selain yang Anda ketahui tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah itu bukan hanya kita mempercayai, meyakini Asy'ari dan Maturidi,
akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam Maturidi. Tapi lebih dari itu adalah perwujudan, manifestasi perwujudan sebagai orang-orang Sunni. Bagaimana orang Sunni? Misalnya begini, saudara misalnya sholat di depan masih kosong, kita di belakang, padahal di depan masih ada tempat, kita di belakang. Itu bukan menunjukkan Sunni. Kalau betul-betul Sunni, pasti dia mengisi tempat yang kosong. Itu tradisi yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Berakidah ahli sunnah, makan jangan tangan kiri. Betul itu, saestu. Imam Ghazali pernah cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada orang sombong disuruh Rasulullah makan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, dia sombong tidak mau. Hei orang, makanlah dengan tangan kanan. Dia jawab, tidak bisa Rasulullah, saya pakai tangan kiri. Hei, makan tangan kanan. Tidak mau Rasulullah, saya pakai tangan kiri. Tangan kananmu lumpuh. Akhirnya lumpuh, langsung lumpuh, karena tidak tata krama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga menunjukkan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya lagi, akidah ahli sunnah wal jamaah, cinta pada ulama. Cinta pada ulama itu tidak mudah, karena saya berikan contoh Rais Am NU kita yang terlama, termasuk terlama, Kiai Haji Sahal Mahfud. Itu Rais Am NU 3 periode kalau nggak salah, 3 periode. Kiai Haji Sahal Mahfud, ketua MUI 3 periode kalau nggak salah, sebelum Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau itu dengan saya Pak Lek, beliau adik kandung ibu saya. Kiai Haji Sahal Mahfud itu dengan ibu saya adik kandung. Jadi kalau saya manggil Pak Lek, adik kandung. Itu beliau cerita ke saya, kalau pas puasa Ramadan, cerita ke saya pribadi, bincang 2 orang, karena saya keponakannya. Aku kuyum nek poso Ramadan nikmat banget, sebab aku iso khatam Quran. Karena sehari-hari beliau sibuk memikirkan organisasi, memikirkan bangsa, memikirkan Nahdlatul Ulama, memikirkan Majelis Ulama, memikirkan umat Islam, memikirkan negara. Sampai beliau cerita ke saya, nikmati nek poso Ramadan yuk iso khatam Quran. Berarti beliau merindukan, kangen hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kangen dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tanya pada pengurus Nahdlatul Ulama, baca Quran dengan pegang HP lebih lama mana? Melihat Al-Quran dengan melihat WA lebih sering mana? Nah ini, membaca kandungan Al-Quran dengan melihat status orang lebih sering mana?
Lah ini kalau ciri ahli sunnah, dia lebih sering baca Qur'annya, lebih sering ilmunya. Jadi pertama akidah, dua ibadah, yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini adalah hubungan sesama manusia, antara manusia muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim, ulama dengan umara, antara orang awam dan orang-orang ulama, antara masyarakat berilmu dengan masyarakat tidak berilmu, interaksi dalam berbisnis, utang piutang dan sebagainya. Itu muamalah. Itu pun harus ditanamkan ahli sunnah wal jamaah. Misalnya, ada orang tidak pernah sholat, tapi kalau bayar hutang tepat waktu. Yang satu ngimami sholat, guru madrasah, kalau hutang nggak pernah bayar. Baik mana? Yang satu tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, cuma kalau bayar hutang tepat waktu. Yang satu ini jangankan wudhu, ngimami iya, khutbah iya, guru madrasah iya, tapi kalau hutang nggak pernah bayar. Mana yang baik sama buruknya? Sama buruknya, karena tidak sholat berarti tidak ibadah. Tapi yang satu ini ibadah tapi tidak pernah bayar hutang, muamalahnya tidak baik, interaksi dengan manusia tidak baik, hubungan sesama manusia tidak baik. Ibu-ibu punya menantu, yang satu bodoh tapi wataknya baik, yang satu hafidhah, hafal Quran tapi jutaan kali mertua. Seneng budi sampean? Saya tanya, jenengan gadah mantu bodoh tapi kali mertua niku sae hormat, sijine niki apal Quran, sidik-sidik geger karo mertua. Jenengan sing dadi mertua seneng pundi? Duh, seneng sing bodoh. Ini yang repot, karena yang satu ini ibadah dengan Qur'annya, tetapi muamalahnya tidak bagus, interaksi sesama manusianya tidak bagus. Lulus dia ibadah, tidak lulus dalam berinteraksi sesama manusia. Maka Masya Allah, saya ini ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah suatu ketika didatangi oleh orang Majusi. Tahu Majusi? Dalam Al-Quran, wal Majus. Majusi itu penyembah api, pusatnya di Iran. Kalau Majusi itu penyembah api, pusatnya di Iran. Datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam mengemis. Nabi Ibrahim, saya minta bantuan, saya minta makan, saya minta minum, pokoknya mengemis. Oleh Nabi Ibrahim tidak dikasih. Nabi Ibrahim nggak mau ngasih. Saya nggak mau ngasih kamu sebelum kamu masuk Islam, kata Ibrahim.
Kamu mengemis ke saya nggak mau ngasih karena kamu belum masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, saya kasih makan. Kalau nggak mau masuk Islam, dan saya kasih makan. Nabi Ibrahim sikap seperti ini idealisme. Tetapi secara muamalah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Ibrahim, Ibrahim, kenapa kamu kok gak ngasih makan pada orang itu dengan alasan belum Islam? Saya ini Tuhan, pencipta alam, memberi makan kepada manusia, muslim, non-muslim saya kasih rezeki. Sholat, gak sholat saya kasih makan. Baik, buruk saya kasih rezeki. Orang baik, orang buruk, orang Islam, non-muslim, saya kasih rezeki. Kenapa kamu tidak mau menyalurkan rezeki dari saya kepada mereka? Subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil orang Majusi itu, dan Nabi Ibrahim meminta maaf. Kemudian orang Majusi itu dijelaskan teguran Allah kepada Ibrahim. Kemudian orang Majusi itu masuk Islam. Akhirnya malah masuk Islam. Ini Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bermuamalah menjunjung nilai kemanusiaan dengan sesama manusia. Itu namanya muamalah. Ada lagi. Saya cerita nih ya, cerita ini terjadi di Iran. Tepatnya di daerah Dailam. Daerah mana, Bu? Dailam. Dailam itu tempatnya Imam Dailami yang punya kitab Musnadul Firdaus lid Dailami. Di sana tempatnya orang-orang di luar ahli sunnah di Iran. Dailam. Di situ ada mutin. Tahu mutin? Ada mutin di sini. Mutin itu yang memandikan mayit. Sama. Di sini apa namanya? Mutin ya. Orang yang memandikan mayit. Di daerah Iran itu ada mutin yang punya komitmen, saya tidak mau memandikan mayit yang bukan ahli sunnah. Ada begitu. Pokoknya kalau mayitnya ahli sunnah saya mandikan. Kalau enggak ahli sunnah saya tidak mau mandikan. Suatu ketika dia diundang mayit di daerah Dailam untuk memandikan mayit di daerah Dailam, wilayah bukan ahli sunnah. Mutin itu datang terpaksa, asalnya nggak mau. Saya tidak mau karena ini mayit di kampung orang-orang yang bukan ahli sunnah. Akhirnya mutinnya datang, menolak, nggak mau mandikan. Tetap saya nggak mau, meskipun saya datang ke sini mayitnya di depan saya tidak mau. Karena saya tetap khusus mutin ahli sunnah, mutin aswaja yang baru dilantik tadi itu. Khusus mutin aswaja. Kalau tidak aswaja saya tidak mau mandikan. Akhirnya dia mungkur keluar, mayitnya berdiri. Mayitnya berdiri, manggil-manggil mudinya, Mbah Mudin, saya ini ahli sunnah. Mudinya berpaling, loh iya, kamu ahli sunnah? Iya, saya ahli sunnah. Kalau begitu saya mau mandikan. Akhirnya mayitnya itu mati lagi. Terus akhirnya sepakat mudinya mau mandikan. Kemudian mayitnya yang berdiri tadi kembali mati. Itu pernah terjadi. Yakni ini orang punya idealisme khusus memandikan ahli sunnah. Tapi kita enggak. Kita ini dalam masalah ini tetap berkewajiban memandikan kepada umat Islam kalau meninggal dunia.
karena itu kewajiban. Mudin di kampung, di desa ada yang meninggal, kalau memang notabene muslim tetap dimandikan, meskipun orangnya rapotnya baik atau enggak baik, merah atau enggak merah, tetap dimandikan karena sebagai orang muslim. Kita ahli sunnah wal jamaah berkewajiban memandikan jenazah orang muslim. Ini cara muamalah, interaksi. Yang keempat adalah adat. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada adat. Adat itu tradisi, kebiasaan. Nah, adat inilah diantaranya adalah halal bihalal. Ini adat yang mempunyai nilai ibadah. Adat tradisi tetapi punya nilai-nilai ibadah, halal bihalal. Maaf memaafkan ini menjadi media yang sangat bagus. Orang saling memaafkan. Kesalahan kita ini, kalau kiai seperti saya mungkin banyak salah di lidah. Maka kemarin selama Idul Fitri sampai sekarang ini kami tetap insya Allah mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam tutur kata kami, baik sikap maupun redaksi yang saya sampaikan di media elektronik, media sosial, ada yang tidak berkenan, kami secara pribadi mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Itu wajib. Itu karena kiai beresiko. Resikonya adalah lidah. Kemudian orang yang sering berdebat di WA, sering hujat menghujat lewat TikTok, lewat Facebook, apa ini dosanya? Mimma katabat aidihim. Dosanya adalah tangan. Tangannya ini sering nulis yang menyakitkan orang. Lewat WA, lewat Facebook, status. Ada seorang ibu statusnya begini. Laki-laki Fir'aun. Berarti ini sedang marah dengan suaminya. Suaminya disamakan Fir'aun. Suaminya menyatatus wanita jahanam. Ini berarti suaminya baru bertengkar dengan istrinya. Itu kan dosa terus. Nyetatus yang buruk itu kan dosa terus. Apalagi yang buka media untuk mencari rating sebanyak-banyaknya dari hasil YouTube, kemudian dia seolah-olah komentator dengan membuka aib sana, aib sini, memberikan komentar aibnya sana, aibnya sini. Dosa dia akumulasi. Dia akumulasi dosa. Menumpuk dosa. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa arti wailul likulli humazatil lumazah? Celaka bagi orang yang suka likulli humazah, ghibah, suka mengunjing, lumazah, suka mencela, suka menghujat dengan tangannya, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan media-media yang lain. Dia akumulasi terus dosa-dosa itu. Dengan lidahnya, subhanallah, ini sangat luar biasa, tidak disadari oleh manusia. Oleh karena itu
saya memohon kepada kader-kader Nahdlatul Ulama untuk membiasakan, mentradisikan seluruh organ kita dari kepala sampai kaki, tradisikan yang bermanfaat dan beradab. Bermanfaat dan beradab. Jangan buka aib sesama kita, jangan buka aib sesama pengurus, jangan buka aib sesama muslim. Cocok tidak cocok jangan dibuka, karena itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Iman sekali. Inilah yang saya sampaikan sebagai pembuka. Saya belum pidato, baru pembukaan. Amma ba'du. Saya belum pidato ini, baru pembukaan ya. Sebagai prolog, sebagai pengantar antara Nahdlatul Ulama sampai nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Al-Quran, anak laki-laki, gulam itu anak laki-laki, disebut 11 kali. Berapa kali? Gulam 11 kali. Gulama ini dengan bentuk tasniyah 1 kali. Kemudian ghilman itu 1 kali. Gulam 11 kali, gulamaini 1 kali, ghilman 1 kali. Di situ Al-Quran ada ayat gulamin alim, gulamin halim, gulaman zakiyah. Nah ini ada gulamin alim, anak laki-laki yang berilmu, Ansor yang berilmu, IPPNU yang berilmu, Ibnu yang berilmu, pengurus Aswaja yang berilmu, MWC yang berilmu, Syuriah yang berilmu, Tanfidiyah yang berilmu, dengan berbagai disiplin ilmu. Bukan semua kitab kuning, bukan, karena keahlian orang berbeda-beda dan disatukan menjadi kemanfaatan yang luas. Tidak semua ahli kitab kuning, karena di dalam Al-Quran ada orang yang profesinya penyelam. Al-Quran menyebut Khawas itu penyelam. Di dalam Al-Quran ada orang yang profesinya adalah pengajar, guru. Al-Quran menyebut pengajar, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rabbaniyin, pengajar. Ada dalam Al-Quran yang profesinya adalah tentara dalam Al-Quran. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tentara. Junud, tentara. Ada dalam Al-Quran yang profesinya adalah sekretaris, administrasi. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Katib, bendahara, administrasi, TU. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Itu profesi, sekretaris, administrasi. Jadi dalam Al-Quran hanya ada administrasi. Ada yang profesinya ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada yang profesinya adalah pedagang. Dalam Al-Quran orang yang profesinya pedagang. Ada orang yang profesinya itu bahkan orang yang secara ekonomi sangat minus, dalam Al-Quran disebut
ada orang fakir, ada orang miskin, ada pengemis. Level-level manusia yang bawah disebut dalam Al-Quran, lil fuqara'i wal masakin, sailin, pengemis. Itu semua disebut dalam Al-Quran. Yakni Allah membuat dengan sengaja bahwa hambanya itu ada yang diciptakan miskin, ada yang diciptakan fakir, ada yang diciptakan bodoh, ada yang diciptakan berilmu. Tetapi kita bercita-cita gulamin alim, anak laki-laki manusia yang berilmu dengan berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat. Tadi malam saya cerita ke Bojonegoro, Syekh Yasin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Saudi, keturunan Padang, Sumatera Barat, tokoh ahli sunnah wal jamaah, Syekh Yasin. Itu putranya insinyur, tidak seperti ayahnya, tapi bermanfaat. Putra-putranya itu insinyur. Ada yang insinyur petrol, perminyakan, muhandis petrol. Ada yang insinyur pesawat. Putranya Syekh Yasin. Saya dengar itu. Ada Nizar, ada Arafah, itu putra-putranya Syekh Yasin, insinyur. Yakni beliau ini dengan sengaja tidak memaksakan putranya sama dengan beliau. Beliau seorang ulama besar, yakni beliau membaca kebutuhan umat ini berbagai disiplin ilmu. Ini satu. Yang kedua, gulamin hadim, menjadi manusia yang lapang hati. Menjadi pengurus NU harus sabar, paidone kathah. Kapunten nggih, wong mimpin ziarah Wali Songo diopahi 300.000 gratis bise. Ngoten niku sing rombongan marem sedaya apa ana sing maido? Kathah sing maido. Mengko dipaido tahlile kedawan. Nggih napa mboten? Sing mimpin ziarah Wali Songo niku dipaido tahlile kedawan. Engko nek tahlile cekak dipaido gak patek iso ngaji. Engko nek kaken ziarah ketuwen dipaido gak sempet blonjo. Lagi engko nek blonjone kesuwen dipaido ziarahe kurang. Tiang dados pembimbing haji ya gak mungkin gak dipaido. Pasti ada orang yang paido. Maka ada dua, mau itu hasanah, ada maido nur kasanah. Ada dua macam. Ada mau itu hasanah, ada maido nur kasanah. Nah, itu membutuhkan lapang hati. Gulamin hadim, anak laki-laki yang lapang hati. Jadi ustadz yang sabar ya, guru madrasah yang sabar, ngimami sing sabar. Kula tak cerita nggih. Niki fakta lho nggih. Ana wong khotbah geger karo sing salat iktikaf teng daerah kula. Ceritane ana tiyang khotbah, sedang khotbah, datanglah seorang laki-laki mau sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat tapi sudah ada khutbah, dia sholat tahiyatul masjid, bukan iktikaf, secara ralat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Sing khutbah tersinggung sebab teko-teko gak ngrungokno khutbah kok malah sholat tahiyatul masjid. Sing khutbah niki tersinggung. Jadi wong khutbah, ada orang datang sholat tahiyatul masjid, dia tersinggung, gak dengarkan khutbah saya.
Nah, tersinggung itu diutarakan dalam khutbah. Kalau ada khutbah Jumat, datang nggak dengarkan khutbah, malah sholat tahiyatul masjid, sikile jempor nggak dapat pahala. Akhirnya yang sholat tahiyatul masjid marah, Pak. Marah, tanya-tanya ke kiai, tanya ke Mbah Maimun, ke Kiai Hamid Baidowi, Lasem, ke saya, 3. Dia datang ke Mbah Maimun sarang, tanyanya begini, Mbah Maimun badhe tanglet, nek ana wong khotbah wonten tiyang salat tahiyatul masjid dilarang napa mboten, Mbah? Yo gak, Jong, gak popo. Lah ternyata kan gak dilarang memang. Sampun, Mbah, pamit, Mbah. Pun pamit. Pokoknya sepenting jawabannya Mbah Maimun gak dilarang. Terus ke rumah Ki Hamid Baidowi. Mbah Hamid Baidowi dilasem, iparnya Mbah Maimun. Garwa Mbah Maimun itu kan lasem, istrinya Mbah Maimun sana kan lasem. Yang pertama, Yai, nek ana wong khotbah kula salat tahiyatul masjid haram napa mboten, Yai? Oh gak apa-apa. Alhamdulillah, cekap, Yai, cekap. Moro teng griya kula mun ping kalih, Yai, Mbah Mun kalih Mbah Hamid Baidowi mboten napa-napa. Kantun jenengan iki, Gus. Niki kula salat tahiyatul masjid ana wong khotbah terus pundi menurut jenengan? Yo gak apa-apa tapi aja suwe-suwe, aku muni ngono. Yo gak apa-apa tapi aja suwe-suwe. Ben wonge piye? Pun wonge mulai. Akhirnya orang ini ngancam, Pak. Sok nek ana khotbah meneh wong iku, saya akan sholat di depannya tahiyatul masjid terpanjang sedunia. Ini terjadi, Pak. Akhirnya Ustadz tadi yang gak sabaran mau, ya mungkin MBC ini. Ustadz yang khotbah tadi ya mungkin juga MBC, mungkin ya, mungkin sekali ya kalau di daerah ya mungkin MBC. Akhirnya dia khotbah, orang itu datang di depannya langsung. Mulai khotbah pertama dia sholat tahiyatul masjid, gak selesai sampai khotbah selesai. Mana sih khotbah? Bayangkan, podo orang genai. Ini pernah terjadi karena apa? Gak sabaran. Termasuk gak sabaran. Ini saya terangkan. Ojo sampai iren-irenan antara pengurus kali pengurus. Rukun umpama gak cocok pribadi, tetap ini kita bangun organisasi dengan baik, ini kita ibadah dengan baik, pribadi-pribadi, tapi gak usah dibawa. Maka betul, jangan sampai suasana apapun, baik itu urusan individu, urusan lembaga, urusan organisasi, urusan politik, urusan yayasan, jangan sampai menghambat perjuangan untuk meneruskan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata nggih, ojo terus purik, gak dikongkon kepala madrasah purik nggih madrasah dhewe. Kadang-kadang lak wonten nggih, ora dikon khotbah ngalih masjid. Iki repot. Terus adat kebiasaan. Dah. Jadi yang pertama gulamin alim, kedua gulamin halim, yang ketiga gulaman zakiyah dalam Al-Quran. Gulaman zakiyah, anak laki-laki yang bersih. Gulaman zakiyah, anak laki-laki yang bersih, kecil sudah ulama. Dulu itu siapa yang termuda? Ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang termuda.
yang gulaman sekian, gulamin alim, gulamin halim. Itu kan tetangga, mohon maaf ini saking syukur saya, itu kan orang Lasem semua. Dari Kiai Haji Mahfud Siddiq itu Lasem. Jadi Siddiq itu orang Lasem, tapi hijrah ke Jember melahirkan Mahfud Siddiq, Abdullah Siddiq, PBNU itu. Terus Rois Am NU Ahmad Siddiq, itu Lasem. Ayahnya namanya Siddiq, itu orang Lasem. Dengan saya beda desa. Kemudian sebelumnya Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum itu putranya Mbah Maksum Lasem. Itu juga Rois Am. Dengan rumah saya bertetangga 2 rumah. Itu juga Rois Am. Kemudian kakek saya, ibu sama ibu saudara melahirkan kakek saya, yang satu melahirkan Babisi Samsuri, Jombang, Denanyar. Itu juga keluarga Lasem. Kakak beradik dengan ibunya kakek saya. Itu juga di Lasem. Kemudian lahir cucunya Gus Dur, di Lasem juga. Darah Lasem juga. Jadi memang kenapa bisa demikian? Karena dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu sebelum NU berdiri, itu sebetulnya embrio itu sudah digarap oleh Kiai Haji Wahab Hasbuah. Dan Kiai Haji Wahab Hasbuah itu termasuk pernah mengaji pada kakek saya, namanya Khalil. Kalau di dokumen Nahdlatul Ulama, pendiri NU itu ada Kiai Haji Masyhuri Lasem, itu kakek saya. Di dokumen NU yang kuno tuh, kemarin tersebar tuh ya, itu Kiai Haji Masyhuri Lasem, itu kakek saya, bapaknya bapak saya. Jadi dulu itu udah semangat. Dan orang dulu Pak di NU itu Masya Allah torok, boten golek bati Pak, torok, ngerti torok? Napa cara ngriki niku? Nyuwun sewu, sampai panjenengan kangge agama karo mantokno anak urune kathah pundi? Panjenengan nyumbang kangge agama perjuangan karo ngetokno duit untuk menikahkan anaknya, biayane kathah pundi? Resepsi anak dengan nyumbang maulid Nabi kathah pundi? Nyumbang maulid Nabi ku 20.000, duitnya receh-receh. Tapi kalau mantukan anak, resepsi anak ratusan juta, puluhan juta. Tapi untuk perjuangan itu berat, kesadaran itu berat. Kenapa? Ya itu namanya anania, egoisme. Memang orang, kata Al-Quran itu tipologi. Al-Quran mengatakan tipologi. Wa ukhdiratil anfusus syuh. Tipologi manusia itu memang emanan kalau bukan untuk dirinya. Wa ukhdiratil anfusus syuh. As-syuh itu syiddatul bukhli, bangetnya medit. Untuk menyumbang manfaat untuk banyak orang itu berat. Tapi kalau untuk dirinya berapapun itu ringan. Tapi untuk perjuangan berat. Wis ngoniku sampeyan kula nggih ngoten niku, nggih mboten. Nggih nyuwun sewu sak penguruse ya ngono kadang. Nggih mboten nggih. Abot. Kalau untuk dirinya itu memang ringan. Berapapun ringan untuk kita ya. Tapi kalau dimanfaatkan orang lain berat. Wa ukhdiratil anfusus syuh, itu tidak menunjukkan gulaman sekia, orang yang bersih. Bahkan
menjadi pengurus NU, menjadi warga Nahdlatul Ulama, gulaman sekian, laki-laki yang bersih, manusia yang bersih. Bersih apa? Hatinya. Jangan ada dendam. Gini kis mulai soalnya sitok melok Ganjar, sitok melok Anies, sitok melok Prabowo. Sangat mungkin ini. Gini mboten. Lah iya. Dewe nek tukang suwuk sing gak ahli sunah iku ngeten. Nek sing njaluk donga ngekeki dhuwit akeh, dongane dawa. Tapi nek teko-teko monggo gula 2 kilo, dikeki donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Soale nggawa gula mok 2 kilo. Jadi kita ini jangan sampai bersihkan hati kita. Sangat mungkin itu karena manusia sangat mungkin. Al-Quran bicara wala yazaluna mukhtalifin, tidak berhenti manusia itu berbeda-beda, illa marrahima rabbuk, kecuali yang diberikan rahmah oleh Allah, yakni menanamkan kesadaran akan adanya perbedaan, menanamkan perdamaian di tengah-tengah perbedaan. Kalau menghilangkan perbedaan, oh sulit. Warga NU sebanyak ini ke Ganjar semua, oh sulit. Ke Prabowo semua sulit, ke Anies semua sulit, tidak mungkin. Insya Allah nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin, pasti campur-campur. Wala yazaluna mukhtalifin. Kadang-kadang satu rumah berbeda-beda. Ada yang lagi begini, nyalon DPR sing nyalon telu sak desane ngedum duit kabeh misalnya, tapi jangan sampai terjadi, ditompo kabeh karo wonge, sing anake kon nyoblos iki, bojone kon nyoblos iki, sing putune kon nyoblos iki, ditompo kabeh. Ini sebetulnya juga tidak baik sebetulnya seperti ini. Ini bukan hanya makruh mughalladah, bisa haram muntahal jumuk. Bukan makruh mughalladah, bisa haram muntahal apa? Muntahal jumuk. Karena kalau menurut Roma Irama ini disebut terlalu. Ya kan, disebut apa? Terlalu kan ya. Jangan ya, kita harus jagalah. Kita jaga, marwah itu dijaga. Marwah ulama, marwah orang berilmu dijaga. Yang terakhir, gulaman zakian sudah, gulamin alim sudah, gulamin halim sudah. Yang terakhir adalah Al-Quran bicara ansor. Ada man ansori ilallah, ada ansorwah, ada ansori ilallah, ada ansorwah. Ansorwah pembela agama Allah. Ansori ilallah pembela figur kebenaran, figur keadilan. Dalam hal ini Isa alaihissalam, dalam hal ini Rasulullah, dalam hal ini ulama yang saleh, dibantu untuk membawa umat ilallah menuju jalan Allah. Dibantu para kiai, dibantu para ulama untuk membimbing manusia di jalan Allah. Jangan ada pertikaian. Di dalam NU sendiri baru metode Qur'annya saja ada amsilati, ada kiroati, ada ikro, ada yambu'a, ada apa itu nahdiyah, ada apa lagi? Apa? Umi, ada umi. Lo itu ngoniku nek gak atine kuat iso tukaran. Padahal kan nggak perlu tukaran itu. Kok bisa? Padahal itu baik-baik itu. Kiroatia baik,
Yambua juga bagus, Nahdiyah juga bagus, teori-teori itu juga bagus, semua saling melengkapi, saling menyempurnakan. Lho ngono niku ya iso royokan dhewe-dhewe kok. Gitu apa mboten? Iso royokan dhewe-dhewe. Lah iki lho sing jenenge sing nyebabno ruwet yang ngene iku. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Maka halal bihalal kita tanamkan apa? Ansari ilallah. Yang penting kita menolong para ulama menuju jalan Allah. Sing kiroati, yang yambua, nahdiyah, jalan semua. Jalan semua. Itu menuju jalan Allah. Ada yang thariqah Syadiliyah, ada yang thariqah apa itu Qadiriyah, ada yang Naqsyabandiyah. Silakan. Semua menuju jalan Allah. Ini penting sekali. Oleh karena itu, mumpung kita bertemu dalam halal bihalal, kita tanamkan itu. Ansari ilallah dan ansarullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari yang saya sampaikan adalah Al-Quranul Karim bicara tentang manusia. Kata insan itu diulang sampai 65 kali. Kata insan, manusia yang artinya insan, diulang sampai 65 kali. Ternyata insan yang terakhir menjadi tema dalam Al-Quran, di antara yang terakhir itu, innal insana lafi khusrin. Masya Allah, manusia sungguh dalam kerugian, mudah rugi. Jangan sampai kita ini rugi waktu, tidak ibadah, tidak jamaah. Pengurus NU rumahnya dekat masjid harus jamaah. Saya ini sering menghadiri pengajian. Mohon maaf. Pengajian di masjid selesai setengah 12 siang, bubar. 5 menit kemudian ada duhur. Lah kok nggak nunggu jamaah? Jadi bubar tapi nggak jamaah. Padahal tinggal 5 menit duhur. Itu sering saya. Ada lagi pengajian dimulai di masjid, datang orang-orang, tidak sholat isya, tidak jamaah isya, langsung pengajian, tidak sempat jamaah isya. Kenapa nggak jamaah isya? Ini rugi, karena pahalanya kan hilang, ya kan? Pahala jamaahnya hilang, itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Jangan sampai rugi waktu. Terakhir saya pesankan kepada pengurus NU dan seluruh aktivis organisasi NU, kalau kumpulan rapat jangan membiasakan terlambat. Ini rugi waktu juga. Ada ndak gitu? Ojo kulino telat. Rapat jam 8 undangane tekane setengah 1 wayahe mangan siang. Itu rugi waktu itu. Innal insana lafi khusrin. Rugi waktu itu. Ya. Jangan dibiasakan. Contoh itu disiplinnya Pak tentara sama Pak polisi. Itu kan kebiasaan disiplin. Lain, kita ini sipil. Kalau tentara sama polisi, terlambat push up. Dan pengajian bukan push up ya maksud. Sing teko rapat pengajian telat push up, nggak mungkin itu. Sing teko manakiban telat push up, jamaah telat push up, dari polisi terlalu push up gitu. Tentara ngoten, disiplinnya lain Pak. Kita belum bisa seperti itu.
Disiplin, tiru ya disiplinnya TNI Polri, dalam baris berbaris rapi, sampai Al-Quran mengeluarkan surat Shaf. Apa surat Shaf? Surat baris berbaris. Shafan itu artinya baris. Surat Shaf, ada kan surat Shaf dalam Al-Quran, artinya apa? Berbaris dengan rapi. Lungun iku yo angel loh. Jamaah ya dan kereta sono rene pengajian di sono teko kono teko kene kon mlebuangi lera karuan. Padahal Al-Quran menurunkan Al-Quran ada surat Shaf, artinya berbaris dengan rapi. As-Shaf itu disiplin. Pun mugi-mugi barokah. Ngapunten kula niki nyuwun izin wangsul riyen sebelum subuh niki kolbu nang Lasem kula rutinan ngisi. Kolbu nang Lasem lajeng mungkin Kemis ngisi kalih Habib Lutfi tengene insyaallah teng Kudus Sadiliyah. Habib Lutfi kalih kawula ngisi sareng tengene Kudus insyaallah dinten Kemis. Mugi-mugi barokah sedaya nggih. Ampun kondur riyen kula tak pamit riyen. Allahumma akhlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.